Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Fahrian dengan NPM 2421020282, eh, jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2024. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan akhir semester, yaitu menjelaskan tentang bab 8 sampai bab 11 yang ada di Hukum Acara Perdata ini. Adapun ulangan akhir semester ini ditujukan kepada mata kuliah Hukum Acara Perdata yang diampu oleh Bapak Muhammad Idrus. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya, yaitu bab 8. Bab 8 adalah gugatan rekonvensi. Pengertian gugatan rekonvensi menurut pasal 132A ayat 1 Hi rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Dan gugatan rekonvensi itu diajukan tergugat kepada penggugat pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat. Nah, komposisi para pihak dihubungkan dengan rekonvensi. Poin yang kedua yaitu komposisi para pihak dihubungkan dengan gugatan rekonvensi. Adapun yang pertama, komposisi gugatan. Komposisi gugatan yang pertama itu ada 2 poin. Gugatan penggugat disebut gugatan rekonvensi, gugatan konvensi. Poin yang kedua, gugatan rekonvensi merupakan gugatan balik yang ditujukan tergugat kepada penggugat asal. Poin yang kedua, komposisi para pihak. Adapun komposisi para pihak itu ada 2 poin. Yang pertama, penggugat asal sebagai penggugat konvensi pada saat yang bersamaan berkedudukan menjadi tergugat rekonvensi terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan tergugat. B. Tergugat asal sebagai penggugat rekonvensi pada saat bersamaan kedudukan sebagai tergugat konvensi. Selanjutnya, ada tinjauan gugatan rekonvensi. Tinjauan gugatan rekonvensi ini ada 4 poin. Yang pertama, menegakkan asas peradilan sederhana. Yang kedua, menghemat biaya. Yang ketiga, menghemat waktu. Yang keempat, menghadiri putusan yang saling bertentangan. Selanjutnya, syarat material gugatan rekonvensi. Adapun syarat yang pertama, adanya koneksitas dengan gugatan konvensi. Yang kedua, sifat asesor rekonvensi terhadap putusan konvensi. Poin E, syarat formil gugatan rekonvensi itu ada 3. Yang pertama, gugatan rekonvensi diformulasi secara tegas. Yang kedua, dianggap ditarik sebagai tergugat rekonvensi hanya terbatas penggugat konvensi. Selanjutnya, yang ketiga, dilarang menarik sesama tergugat konvensi menjadi tergugat rekonvensi. Selanjutnya poin F, gugatan rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban. Poin G, larangan mengajukan gugatan rekonvensi. Yang pertama, larangan mengajukan gugatan rekonvensi kepada diri orang yang bertindak berdasarkan satu kualitas. Selanjutnya yang kedua, larangan mengajukan gugatan rekonvensi di luar yurisdiksi pengadilan negeri yang memeriksa perkara. Yang ketiga, gugatan rekonvensi terhadap eksekusi. Yang keempat, larangan mengajukan gugatan rekonvensi pada tingkatan banding. Larangan itu ditegaskan dalam pasal 132A ayat 2 Hir. Nomor 5, larangan mengajukan gugatan rekonvensi pada tingkat kasasi putusan Mahkamah Agung nomor 209 K/1970 yang mengatakan gugatan peradilan tingkat pertama tergugat lalai mengajukan gugatan rekonvensi. Gugatan itu harus diajukan secara tersendiri melalui gugatan perdata biasa kepada pengadilan negeri. Selanjutnya poin H, sistem pemeriksaan konvensi dan rekonvensi. Diatur dalam pasal 132B ayat 3 Hir. Yang pertama itu 1. Konvensi dan rekonvensi diperiksa serta diputus sekaligus dalam satu putusan. Yang kedua, boleh dilakukan proses pemeriksaan secara terpisah. Syarat penerapan ini, yang kedua ini, ada 2 poin. Yang pertama, diperiksa secara terpisah tetapi dijatuhkan dalam satu putusan. Yang kedua, diperiksa secara terpisah dan diputus dalam putusan yang berbeda. Selanjutnya, bab 9 tentang penyitaan. Penyitaan ialah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada dalam keadaan penjagaan. Tindakan paksa penjagaan itu dilakukan secara resmi oleh ofisial berdasarkan perintah pengadilan atau hakim. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan alat pembayaran atau pelunasan hutang. Debitur atau tergugat dengan jalan menjual, lelang, eksekutorial, verkop barang yang disita tersebut menetap
penetapan dan penjagaan barang yang disita berlangsung selama proses pemeriksaan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum, tetapi yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu. Selanjutnya, esensi fundamental sebagai landasan penerapan penyitaan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sita merupakan tindakan eksekusional. Kedua, sita merupakan tindakan perampasan. Yang ketiga, penyitaan berdampak psikologis. Dan selanjutnya adalah B, tujuan penyitaan. Tujuan penyitaan itu adalah agar barang harta kekayaan tergugat tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli atau penghibahan dan sebagainya. Selanjutnya, apabila penyitaan telah diumumkan melalui pendaftaran pada buku register, kantor yang berwenang untuk itu sesuai dengan pasal 198 HIR pasal 213 RBG, pada tindakan itu melekat ketentuan berikut. Yang pertama, larangan pasal 199 HIR dan pasal 215 RBG. Yang kedua, pelanggaran atas larangan itu menimbulkan dua sisi akibat hukum. Yang pertama, akibat hukum dari segi perdata. Yang kedua, akibat hukum dari segi pidana. Poin C, huruf C. Yang selanjutnya, C, beberapa prinsip pokok sita. Yang pertama, sita berdasarkan permohonan. Itu bentuknya pertama tuh ada bentuk lisan dalam kurung oral, yang kedua tuh bentuk tertulis. Terus yang kedua, permohonan berdasarkan alasan. Menurut pasal 227 HIR maupun pasal 720 RV, alasan permintaan sita karena adanya kekhawatiran atau persengketaan bahwa tergugat akan menggelapkan atau mengasihkan harta kekayaan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung. Apabila penyitaan tidak dilakukan, mengakibatkan kerugian kepada penggugat. Poin ketiga, penggugat wajib menunjukkan barang objek sita. Yang keempat, permintaan dapat diajukan sepanjang perkara. Dan kelima, pengabulan berdasarkan pertimbangan objektif. Keenam, larangan menyita milik ketiga. Ketujuh, penyitaan berdasarkan perkiraan nilai objektif dan proporsional dengan jumlah tuntutan. Yang kedelapan, mendahulukan penyitaan barang bergerak. Yang 9, dilarang menyita barang tertentu. 10, penjaga sita tidak boleh diberikan kepada penggugat. Yang ke-11, kekuatan yang mengikat sita sejak diumumkan. Yang selanjutnya adalah macam-macam sita. Yang pertama ada sita revindikasi. Yang pertama itu sita revindikasi, itu kekuasaan sita revindikasi terletak pada objek barang sitaan dan kedudukan penggugat atas barang itu, yakni berikut. Yang pertama, hanya terbatas barang bergerak yang ada di tangan orang lain. Yang kedua, barang itu berada di tangan orang lain tanpa hak. Yang ketiga, permintaan sita diajukan oleh pemilik barang itu sendiri agar dikembalikan kepadanya. Selanjutnya, yang kedua adalah sita jaminan. Sita dan penerapan sita jaminan menyita milik tergugat untuk menjamin pembayaran utang tindakan penyitaan barang milik tergugat sebagai debitur, bukan untuk diserahkan dan dimiliki penggugat. Itu seperti adalah sita jaminan. Yang ketiga, itu adalah sita harta bersama. Sita harta bersama itu selain sita revindikasi dan sita jaminan, konservator Beslak terdapat pula bentuk sita khusus yang ditetapkan terhadap harta bersama suami istri apabila terjadi sengketa perceraian atau pembagian harta bersama. Baiklah, bab selanjutnya adalah bab 10 tentang pembuktian. Yang pertama, kita membahas tentang pembuktian. Poin A, pendahuluan. Di muka persidangan, pihak-pihak yang berperkara perdata tentu akan mengumpulkan peristiwa-peristiwa yang bisa dijadikan dasar untuk menguatkan hak perdatanya, namun tidak cukup hanya dikumpulkan itu saja, baik secara tertulis maupun lisan. Selanjutnya poin B, prinsip umum pembuktian. Hal yang dimaksud prinsip pembuktian adalah landasan penerapan pembuktian. Semua pihak termasuk hakim harus berpatokan yang digariskan prinsip tersebut. Memang di samping itu masih terdapat lagi prinsip-prinsip khusus yang berlaku untuk setiap jenis alat bukti hingga harus dijadikan patokan dalam penerapan sistem pembuktian. Prinsip utama pembuktian tersebut diantaranya meliputi: pertama, pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil. Pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara. Tidak semua fakta harus dibuktikan. Yang keempat, memberikan hak kepada pihak lawan mengajukan bukti. Selanjutnya adalah C, beban pembuktian. Beban pembuktian bagian sistem salah satu bagian penting dalam sistem pembuktian perkara perdata adalah beban pembuktian yang bertujuan tidak adanya kekeliruan dalam pembebanan pembuktian dan menghindari kesenangan pihak yang dibebani. Pedoman dari pembuktian adalah sebagai berikut. Pertama, tidak bersikap berat sebelah. Yang kedua, menegakkan risiko alokasi pembebanan pembuktian. Yang selanjutnya, pihak yang merasa dirugi dapat menjadikan kesalahan itu sebagai alasan kasasi. Pedoman
pembagian beban pembuktian antara lain sebagai berikut. Yang pertama berdasarkan undang-undang, yang kedua berdasarkan teori hak, yang ketiga berdasarkan teori hukum, dan D batas minimal pembuktian. Alat bukti yang memenuhi syarat batas minimal pembuktian adalah satu jumlah alat bukti yang sah. Nah, ini selaras dengan asas ulus testis. Satu alat bukti, satu saksi, bukanlah saksi. Satu alat bukti, bukan alat bukti. Minimal di sini adalah jumlah alat bukti yang sah itu adalah satu. Minimal sedikit harus bukti yang sah paling sedikit harus penuhi agar alat bukti ini mempunyai nilai kekuatan pembuktian mendukung pembenaran yang didalilkan atau dikemukakan. Alat bukti yang memenuhi syarat formil yang pertama itu orang yang tidak dilarang, yang kedua memberi keterangan di persidangan sesuai dengan pasal 144 Hir ayat 90 KUH Perdata, yang ketiga mengucapkan sumpah menurut agama atau keyakinan berdasarkan pasal 170. Alat bukti pertama, keterangan diberikan dukung oleh alasan dan pengetahuan yang jelas sesuai ketentuan pasal 1907 KUH Perdata dan pasal 171 Hir. Fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengalaman. Dan yang ketiga, keterangan yang diberikan saling bersesuaian antara suatu dengan yang lain atau dengan alat bukti lain berdasarkan pasal 1906 KUH Perdata, pasal 170 Hir. Yang E, alat bukti. Alat bukti yang pertama adalah alat bukti tertulis. Salah satu yang pertama itu alat bukti tertulis. Yang pertama ada A, akta autentik, yang B, akta bawah tangan, dan C, akta pengakuan sepihak. Nah, selanjutnya alat bukti yang kedua adalah saksi. Dan alat bukti yang ketiga adalah persangkaan, yang keempat adalah pengakuan. Dan yang terakhir adalah sumpah. Kita masuk ke bab 11. Bab 11 tentang putusan pengadilan dan upaya hukum. Pengertian, proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempuh tahap jawaban dan tergugat sesuai pasal 121 Hir, pasal 113 RV maupun duplik dari tergugat dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian. Selanjutnya adalah asas putusan. Diatur dalam pasal 178 Hir, pasal 189 RGB, dan pasal 19 UU nomor 4 tahun 2004 meliputi sebagai berikut. Yang pertama, memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Yang kedua, wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Yang ketiga, tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan. Yang keempat, diucapkan di muka umum. Memasuki poin C, formulasi putusan. Maksud formulasi putusan adalah susunan atau sistematika yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat perundang-undangan. Adapun unsur formula yang harus tercantum dalam putusan ini sebagai berikut. Yang pertama, memuat secara ringkas dan jelas pokok-pokok perkara, jawaban, mempertimbangkan, dan amar putusan. Yang kedua adalah mencantumkan biaya perkara. Memasuki poin D, putusan ditinjau dari berbagai segi. Adapun dari aspek yang pertama yaitu dari aspek kehadiran para pihak. Yang kedua, putusan ditinjau dari sifatnya. Yang ketiga, putusan ditinjau pada saat penjatuhannya. Adapun poin E, putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu. Maksudnya, hakim berwenang menjatuhkan putusan akhir yang mengandung amar, memerintahkan supaya putusan yang dijatuhi tersebut dijalankan atau dilaksanakan lebih dahulu. Yang pertama, meskipun putusan itu belum memperoleh kekuatan hukum tetap, bahkan meskipun terhadap putusan itu diajukan perlawanan atau banding. Mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengabulkan dan menjatuhi putusan dijalankan lebih dahulu. Yang pertama, gugatan didasarkan atas suatu alasan hak yang berbentuk akta elektronik. Yang kedua, gugatan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui oleh yang digugat dianggap diakui di putusan di first take. Yang ketiga, gugatan didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bab ke-12, kita memasuki bab 12 yaitu upaya hukum. Pengertian upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Dalam teori dan praktik dikenal ada dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum pada asas dan upaya hukum luar biasa. Selanjutnya kita memasuki yang poin kedua, itu banding. Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan tingkat pertama. Yang kedua adalah kasasi. Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan tinggi. Kita mau masuk ke poin D. Poin D adalah upaya hukum luar biasa peninjauan kembali atau PK. Upaya hukum peninjauan kembali, request civil, merupakan suatu upaya putusan pengadilan baik pada tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.
Selanjutnya adalah bab ke-13, e-court dan e-litigation. Pengertian e-court. E-court tersusun dari dua kata, yaitu elektronik dan court. Secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika. Hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika. Sedangkan kata court berasal masuk ke dalam bahasa Inggris atau English, yaitu bahasa Jemarik yang pertama kali diturunkan di bahasa Inggris pada abad pertengahan awal. Court dalam bahasa Indonesia berarti pengadilan, mahkamah atau persidangan. Sementara itu, e-court secara istilah adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online. Selanjutnya B. Dasar hukum e-court. Dasar hukum tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Perma nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, kemudian disempurnakan menjadi Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan pengadilan secara elektronik dan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung SK KMA nomor 122 KMA garing SK garing 7/2018 tentang pedoman tata kelola penggunaan terdaftar sistem informasi pengadilan. Selanjutnya, pendaftaran perkara online. Pendaftaran perkara online dalam aplikasi e-court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan dan akan terus berkembang. Selanjutnya, pembayaran panjar biaya online SKUM. Dalam pendaftaran perkara secara konvensional, calon penggugat pemohon menghadap kasir dan menyerahkan surat gugatan atau pemohonan beserta surat kuasa untuk membayar SKUM. Selanjutnya adalah dokumen persidangan. Aplikasi e-court juga mendukung dalam hal pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan, dan atau jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak. Yang keempat, pemanggilan elektronik atau e-summons. Sesuai dengan Perma nomor 3 tahun 2018 bahwa pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan penggunaan e-court, maka pemanggilan kepada pengguna terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna pendaftar yang dikirimkan secara elektronik kepada pengguna atau pendaftar. Yang C, persidangan secara elektronik e-litigasi. Persidangan secara elektronik menghendaki proses persidangan dilakukan secara lebih sederhana, cepat, dan menggunakan biaya yang ringan. Maka persidangan ini sangat-sangat bermanfaat di era yang digitalisasi sekarang karena lebih efisiensi waktu, efisiensi anggaran, dan juga lebih memudahkan kepada pihak penegak hukum dan para penggugat maupun tergugat. Baiklah, selanjutnya adalah kita ke poin D, court calendar. Secara bahasa, court calendar adalah kalender peradilan. Dalam proses secara manual, court calendar sering diposisikan sebagai catatan hakim terhadap penerima perkara. Fasilitas ini dapat digunakan sebagai pengingat ataupun jadwal dan agenda persidangan perkara tersebut. Kesepakatan court calendar yang secara formil telah disetujui pihak-pihak berperkara akan membantu kelancaran persidangan. Selanjutnya yang E, replik duplik dalam sistem informasi pengadilan. Bentuk konkretnya adalah pelaksanaan sebagai agenda persidangan dapat dilakukan secara elektronik, yakni acara jawaban, replik duplik, dan kesimpulan. Poin F, pemeriksaan saksi atau ahli melalui media komunikasi, audiovisual. Kehadiran para pihak juga diperlukan saat pemeriksaan sidang saksi. Ketua majelis akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya kepada saksi melalui ketua majelis. Dan yang terakhir adalah salinan putusan elektronik. Ketua majelis mempunyai tanggung jawab untuk mengupload putusan tersebut pada data SIPP. Kemudian panitera pengganti mempunyai tugas mencetak salinan putusan untuk ditandatangani oleh panitera. Kemudian salinan pengganti mempunyai tugas mencetak salinan putusan tersebut diupload ke e-court, dan selanjutnya salinan putusan dikirim dalam bentuk PDF kepada para pihak berperkara sesuai alamat domisili elektroniknya. Yang selanjutnya bab terakhir adalah bab 14 tentang pembuatan dokumen-dokumen persidangan perdata. Poin A, surat gugatan atau wan prestasi. Surat gugatan wan prestasi di sini bab 14 menjelaskan dan memberikan contoh dokumen-dokumen dalam persidangan. Seperti ini. Adapun yang pertama itu surat gugatan tentang wan prestasi. Dan yang kedua dalam
dalam posita dan petitum. Ada positanya dan petitumnya. Selanjutnya yang B, surat gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH. Nah, mungkin karena bab 14 ini isinya tentang contoh pembuatan dokumen-dokumen tentang PMH, wan prestasi, dan lain-lainnya. Mungkin sekiranya itu saja penjelasan dari saya mengenai UAS tentang hukum acara perdata ini. Saya Iqbal Fahrian, izin pamit undur diri. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.